ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله به وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى صفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات, para pemirsa Hijrah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pemirsa MKH TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga media sunnah yang lainnya yang ikut di malam hari ini dan setiap malam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita al-ilmu nafi' wal amalus salih, ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Dan malam yang berbahagia ini, setelah kita mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, akan kita ambil adab bagian kedua. Kita sudah ambil bagian pertama yang terakhir, al-madmadah wal istinsyaq min kaffin wahidah. Berkumur-kumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung dengan satu telapak tangan. Artinya satu kali mengambil air. Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Sampai sini yang sudah kita ambil. Sekarang kita akan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya takhlilu asabi'il yadain war rijlain. Menyelang-nyelang jari tangan dan jari kaki dikala kita berwudu. Jadi ketika kita ambil air, hendaklah jari-jari ini diselang-seling, digosok. Ya. Hal ini berdasarkan hadis ini hasanun sahih dari Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu warḍah. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'ta fakhallil al-asabi'. Apabila engkau berwudu, khallil asabi', selang-seling jarimu. Selang-seling jarimu. Kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala yang lainnya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'ta fakhallil bainak wa rijlaik. Apabila engkau berwudu, selang-selinglah jari-jari kedua tanganmu dan jari-jari kedua kakimu. Nah, bagaimana kaifiyat takhlil ini? Cara menyelang-nyeling jari ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan dari Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab. Dia berkata, aku mendengar Imam Malik ditanya tentang menyelang-nyelangi jari-jari kedua kaki ketika berwudu. Beliau berkata, laisa dzalika 'alan nas. Laisa dzalika 'alan nas. Tidak wajib bagi orang, kata beliau. Qala fataraktu hatta khaffa an-nas. Biarkan beliau sehingga aku menunggu orang pada pergi. Faqultu lahu ya Aba Abdullah, sami'tu tufti fi mas'alat takhlil asabi' ar-rijal, za'amta annahu laysa dhalika 'ala an-nas wa indana fi dhalika sunnah. Aku mendengar engkau memberikan fatwa kepada orang, ya,
itu tidak usah dilaksanakan oleh orang banyak. Sementara ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hi? Apa sunnahnya? Qala haddatsana Al-Laits bin Sa'd sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yudalliku bi khinsirihi ma baina asabi' rijlaihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jarinya ini, ya. Dengan jari ini dia menyelang-nyeling jari kakinya. Faqala in hadza haditsun hasan. Beliau mengatakan sungguh bagus hadis ini. Wa ma sami'tu biqat illa sa'ah. Aku tidak pernah mendengarkannya kecuali saat ini. Kemudian setelah itu Imam Malik ditanya kembali. Ya. Lalu beliau ya amara bi takhlilil asabi, memerintahkan untuk menyelang-nyeling jari. Nah, hukum fikih yang ada dalam hadisnya adalah isalul ma, ya, baina asabil yadain wa rijlain bitakhlil. Menyampaikan air itu, meratakan air itu agar sampai ke asabi, jari-jari tangan ini dengan diselang-seling atau yang lainnya, itu adalah penyempurnaan dari al-ghusl. Ya, bilasan. Fahuwa fardun fil wudu, ini fardu dalam wudu. Wal ghusl inna jamil fuqaha, fardu juga ketika mandi menurut semua fuqaha. Karena Allah Azza wa Jalla sebutkan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala kalian, kemudian kaki-kaki kalian basuhlah dia sampai ke dua mata kaki. Adapun at-takhlil ba'da dukhulil ma' ila khilal al-asabi, setelah rata masuk air ke celah-celah jari ini, lalu kita selang-seling lagi dia, maka ya ini adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Baik, apa faedah yang bisa diambil dari dua hadis ini? Pertama, istihbab at-takhlil baina asabi'il yadain. Disunnahkan at-takhlil, menyelang-nyeling jari baina asabi'il yadain, yang ada di antara jari-jari tangan ini, wal rijlain, yang ada di antara jari-jari kaki, mutlaqan, secara mutlak, ya, tanpa dipisahkan air sampai atau tidak sampai ke celah-celah jari ini. Jadi mesti untuk diselang-seling, mesti untuk masukkan tangan ini di antara jari-jari, kemudian yang ini, ya, atau jari manis ini di antara jari-jari kaki. Baik. Yang kedua, istihbab isbaghil wudu. Hadis ini menerangkan kepada kita dianjurkan isbagh, menyempurnakan wudu itu. Maka jangan ada yang tertinggal. Karena kita mengingat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam? Wailul lil aqabi minan nar. Neraka bagi orang-orang yang ada anggota wudunya tidak terkena dengan air. Yang ketiga, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ashabi. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan sahabat-sahabatnya, mengajarkan umat ini bagaimana wudu yang benar, sehingga dengan wudu yang benar itu Allah Azza wa Jalla menerima salat kita. Yang keempat, azimu hubbis sahabah sallallahu alaihi wasallam, betapa besarnya kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nampak mana? Nampak kecintaan sahabat itu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak ketika para sahabat itu membawakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia adab yang pertama pada kesempatan malam hari ini. Perhatikan jari-jari tangan, jari-jari
kaki. Ya, hendaklah digosok. Benar air itu sampai. Yang kedua, al-mubalaghah fil istinsyaq. Hendaklah sekuat tenaga menyedot dalam hidung. Sedot. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan. Dan beliau mengatakan hadis ini hasanun sahih. Dari Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu. Beritakan kepadaku tentang wudu ya Rasulullah. Qala asbighil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asbighil wudu. Sempurnakan wudu itu. Lengkapkan wudu tersebut. Wa khallil bainal asabi. Kemudian selang-seling di antara jari-jari kaki maupun tangan. Wa baligh fil istinsyaq. Hiruplah air itu ke dalam hidung dengan sekuat tenaga. Illa an takuna sha'ima, kecuali dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa bahaya, nanti masuk nanti ke dalam tenggorokan. Dan ingat, satu manfaat yang sangat besar ketika orang menyedot air ke dalam hidung, terutama waktu subuh, apa itu? Itu ala khayashumi. Karena setan itu menginap di dalam rongga hidung kita. Maka dengan kita sedot dia, nanti setannya pada bubar insyaallah. Maka itu sebabnya Nabi SAW sebutkan dalam Al-Bukhari, yaqidu syaitan, idza nama ahadukum yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Apabila seorang di antara kalian tidur, maka syaitan itu akan mengikat 3 buhul pada tubuh kita. Setiap buhul dipukul sambil mengatakan nam 'alaika lailun tawil, tidur masih panjang malam itu. Fa idza qama fastayqadha in halat uqdatun. Wa dzakarallah, dan dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi 'afani fi jasadi wa radda 'alayya ruhi wa adhina li bi dzikrihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Begitu bangun, inhal, putus satu buhulnya. Wa idza tawadda, dan ketika dia berwudu, inhalat uqdatan, terputus 2 ikatan. Wa idza shalla, apabila dia itu salat langsung terputus 3 ikatan dan dia pun bangun hidup. Illa an takuna shaima. Kapan tidak boleh menghirup sekeras tenaga kecuali dalam keadaan berpuasa. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita ada beberapa poin. Yang pertama, ahammiyatus su'al fit tafaqquh fid din. Pentingnya bertanya ketika mendalami agama. Tanya. Jangan biarkan sesuatu yang tidak difahami begitu saja. Ya, ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengingatkan sahabat yang memberi fatwa tanpa ilmu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innama shifa'ul 'iyyi su'al. Sesungguhnya obat kejahilan. Jadi penting bertanya ketika mendalami agama ini. Yang kedua, wujubul istinsyaq wal madmadah. Kewajiban beristinsyak, berkumur-kumur. Atuan kewajiban istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ya, menyedot air ke dalam hidung wajib. Wal madmadah. Kemudian kewajiban al-madmadah, berkumur-kumur. Dari mana diambil kewajiban berkumur-kumur sementara dalam ayat tidak ada? Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Praktiknya apa? Bukan sekedar basuh wajah, tetapi apa? Bismillah, cuci tangan, kemudian kumur-kumur sekaligus ke dalam hidung, kemudian buang dengan tangan. Taib. Jadi Nabi SAW katakan, baligh fil istinsyaq, sedot sekuat tenaga kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi wajib. Yang
Dengan praktik seperti ini menunjukkan sunnahnya kita itu menyempurnakan anggota wudu hendaklah terkena semuanya. Jangan sampai lolos. Yang keempat, istihbab takhlilil asabi'. Dianjurkan untuk menyelang-nyeling jari. Supaya air itu sampai ke antara jari tangan dan di antara jari-jari kaki. Yang kelima, karahatu al-mubalaghati fil madmadhi wal istinsyaq lis-shaim. Dimakruhkan berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan dalam istinsyak menghirup air ke dalam hidung bagi yang berpuasa. Karena itu tadi jangan sampai ketika lebih menyedot air masuk ke tidak ada masalah. Faedah berikutnya. Iqtasara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW cukup dalam menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sederhana dalam menjawab. Karena yang bertanya tidak mempertanyakan urusan yang dalam, tapi dipertanyakan urusan yang luar saja. Maka dikatakan, Nabi mengatakan asbighul wudu, sempurnakan wudu. Wa khallil bainal asabi', jari-jari diselang-seling. Wa baligh fil istinsyak, hirup dengan air dengan kuat. Illa an takuna sha'ima, kecuali dalam keadaan berpuasa. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga pada kesempatan malam hari ini. Takhlilul lihyatil kathifah. Bagi yang punya janggot yang tebal dan panjang, hendaklah juga diselang-seling dengan jari-jari tangan ini. Ya, selang-seling dengan jari-jari tangan. Adapun kalau yang tipis, punya janggot, tidak ada masalah. Kenapa? Sudah nampak kulitnya langsung. Tapi kita berbicara sekarang yang besar, punya janggot. Sampai tidak kelihatan dia punya dagu, tulit dagu. Maka seperti ini harus diselang-seling. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang la ba'sa bihi, tidak mengapa, dan hadisnya hasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu kana idza tawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, akhadha kaffan mimma, dia mengambil segenggam air. Fa adkhalahu tahta hanaki, dia masukkan ke bawah dagunya. Fa khallala bihi lihyatah, dengan itu dia selang-seling janggutnya. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakadha amarani rabbi, demikianlah aku diperintahkan oleh Rabbku. Demikianlah diperintahkan oleh Rabbku. Kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan, salah satu khulafaul arba'ah, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhtah, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyelang-nyeling lihyatah, janggotnya, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai janggot. Dan ini untuk menyelisih al-Yahud, ini untuk menyelisih al-Majus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaliha wa qassus syawarib, peliharalah jenggot dan tipiskan kumis. Wa khaliful majus, selisihlah orang-orang Majusi. Nah, bagaimana cara takhlilul lihyah ini, menyelang-nyeling jenggot ini? Ya'qub berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang menyelang-nyelingi jenggot yang tebal. Tahti lihyatihi fakhallala bil asabi, beliau memperlihatkan dari bawah janggotnya dengan jari-jarinya diselang-seling. Hanbal berkata, min tahti dhiqnihi min asfali dhiqin, dari bawah. Dinaikkan airnya langsung diselang-seling. Yukhalil janibai lihyati jami'an bil ma', kiri kanannya semuanya diselang-seling dengan air. Usap luarnya.
Abul Harith berkata, Imam Ahmad mengatakan, insya'a khallala ma wajhi. Kapan ini? Di saat kita basuh muka. Atau kalau wa insya'a idza massa ra'sahu, kalau mau di saat kita mengusap kepala. Penjelasan dari hadis ini, yang pertama, istihbabu tahyatil kathifati fil wudu. Dianjurkan menyelang-nyeling menyelang-nyeling jenggot yang tebal ketika wudu, yang tebal. Kalau tipis tidak perlu. Kemudian berikutnya, masyru'iyyat takhlilil lihatil kathifah ala sifatil madhkurah. Dianjurkan untuk menyelang-nyeling jenggot yang tebal dengan cara yang tadi. Ambil air, basuhan yang kedua mungkin ambil air langsung diselang-seling. Kalau dibesar kiri kanan gosok dia. Yang ketiga, al-ibadat tauqifiyah. Ibadah ini berhenti pada dalil. Ada dalil kita berbuat. Tidak ada dalil kita tidak bisa berbuat. Karena al-aslu fil ibadat al-mana'. Asal ibadah kecuali ada dalil yang membolehkan. Kemudian yang keempat, fihi wujub tarbiyatil lihyah. Hadis ini menunjukkan wajibnya kita memelihara jenggot. Wa i'fa'il lihyah, menjaga jenggot. Wa hurmat taqsirih, atau hurmat halqih, haramnya halqiha, untuk mencukurnya. Haram. Ya, maka lihat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, mereka membolehkan mengambil tahtal qabdah, di bawah genggaman. Kapan? Ketika mereka berumrah waktu tahallul. Thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudhurahum. Aw liyaqdu tafathahum wal yufu nudhurahum. Ya, at-tafath al-sya'ri wal lihyah. Tafath itu adalah apa? Waktu tahallul, yaitu mengambil rambut, kemudian juga sebagian dari janggut. Kemudian faedah berikutnya, wa fihi bayan hirsus sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan bagaimana semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Yang mana tidak ditinggalkan yang kecil maupun yang besar dari ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan dibawakan kepada kita. Maka sungguh suatu kebahagiaan seorang yang beriman kepada Allah azza wa jalla ketika dia berusaha ittiba', berusaha mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada berikutnya, al-muhafadzatu 'ala al-wudu. Batal wudu kembali. Batal wudu kembali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan syarat yang hasan dari Thauban radhiyallahu an, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban ibn Bujdud dari Yaman, dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimerdekakan. Beliau mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu, tepatkan amalan kalian persis seperti amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqaribu, kalau tidak maka apa? Mendekat, dekat-dekat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'malu, dan beramallah. Wa khayyaru, dan terbaik. Wa'lamu anna khairu amalikumus shalah, ketahuilah amalan kalian yang terbaik adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'minun, dan tidak ada yang mampu menjaga wudunya kecuali orang-orang beriman. Menjaga wudunya kecuali orang-orang yang beriman. Apa faedah dari hadis ini? Pertama, hadis ini bantahan terhadap kelompok Jabriyah yang mengatakan bahwasanya manusia ini dipaksa untuk berbuat. Manusia itu taubahnya seperti patung, taubahnya seperti robot, taubahnya seperti
bulu yang diterbangkan oleh angin, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kehendak apa-apa. Hadis ini membantahnya. Dekatkan dan beramallah. Berarti apa? Ada usaha dari manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dianjurkan bagi setiap orang sederhana dalam segala perkara, ikhtisad. Itu mengikuti dan sunnahnya Nabi SAW dalam segala perkara. Yang ketiga, dianjurkan bagi seseorang memilih yang afdal dalam beramal dan yang paling banyak pahalanya. Tentunya yang bersumber kepada hadis yang sahih. Karena betapa banyak pahala-pahala yang besar itu tetapi tidak didasari dengan hadis yang sahih. Justru hadis-hadis yang paling luas pada dan hati-hati. Yang keempat, azimu qadris shalah. Hadis ini menerangkan betapa besarnya nilai salat tersebut. Nabi SAW mengatakan amalan kalian terbaik adalah as-salah. Yang kelima, fadilah al-muhafadzah 'ala al-wudu. Keutamaan menjaga wudu. Tidak ada namanya orang tidak batal wudu itu. Oh, ini 50 tahun tidak batal wudunya, ada akal aja tidak masuk. Tapi kalau maksudnya batal wudu lagi, ada. Kemudian min alamatil iman. Tanda dari tanda keimanan itu al-muhafadzatu 'ala al-wudu, seorang menjaga wudu. Ketika mampu menjaga wudu, ini tanda dari tanda al-iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mu'minun taqi wa barrun naqi. Orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berbuat ketaatan dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman tentang adab-adab Islam, adab-adab dikala kita berwudu tadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saatnya lah untuk sesi yang kedua ini akan buka sesi tanya jawab. Ya, bagi para pemirsa, kami berikan kesempatan untuk Hijrah TV, demikian juga MKH TV dan media-media sunnah yang lainnya di 0811 311 sekali lagi di 0811 390 110. Baik, kita angkat telepon pertama di sini. Ya, halo. Waalaikumsalam. Yang waktu wudu menyedot air dengan sekuat tenaga itu berapa kali Ustaz? Yang sahihnya sekali apa 3 kali Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Baik, kami silahkan sekali lagi di 011 311 0. Silahkan yang sudah tergabung melalui live di kolom komentar, kami persilahkan. Baik, sambil kita menunggu, kita jawab bahwasanya ya, sebagaimana yang datang yang kita bawakan di dalam kitab atau buku variasi sunnah dalam ibadah, itu bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, tidak boleh lebih dari itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon kedua. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Bolehkah memasang behel gigi untuk merapikan gigi Ustaz? Baik, itu saja. Ya, Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silahkan bagi para pemirsa di 0811 390 110. Jangan lupa untuk di-share, dibagi ke teman-teman, kawan-kawan dan grup-grup. Baik, kita jawab. Apakah ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya? Tidak ada.
Ya, tidak ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada petunjuk untuk membacanya antara dan iqamat ngerebutin orang. Karena ingat, baca Quran saja dilarang mengangkat suara, apalagi dengan yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Silakan yang dari Sembalun. Apakah sama kita makan daging unta harus kita berwudu dalam keadaan berwudu dengan daging sapi atau bagaimana? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Kemudian, apakah boleh menggunakan behal gigi? Boleh, tidak ada masalah, karena mengganggu ya waktu aktivitas, waktu kita makan, waktu berbicara, maka tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah sama hukum makan daging unta dengan yang lainnya? Tidak sama. Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih ketika ditanya, "Atawaddau min luhumil ibil?" Perlukah saya berwudu setelah makan daging unta? Qala na'am. Nabi mengatakan iya. Tapi begitu ditanya, "Atawaddau min luhumil ghanam?" Apakah perlu berwudu setelah makan daging kambing? Qala in syi'ta, kalau mau. Berarti ini menunjukkan bahwasanya beda hukum makan daging unta dengan lain dari unta. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana percikan air mandi, apa najis atau apa tidak? Ya tidak, karena air mandi itu bukan najis. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah baca bismillah ketika wudu di kamar mandi terpisah dengan WC? Kita katakan bahwa buang hajat hatta buang air kecil tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Kalau kita terbentur benda, mana yang bagus ucapkan? Astaghfar atau bismillah atau lafaz Allahu akbar? Kita Allah taala ala wa alam. Bolehkah membaca ayat bagi para pemirsa di 0811 390110. Baik. Ketika mandi junub dianjurkan wudu dulu. Wudu sebelum mandi hukumnya wajib apa sunnah? Bagaimana jika sebelum selesai mandi keluar air kencing lagi? Kita katakan wudu sebelum mandi itulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanyakan wajib atau sunnah. Kalau Nabi mempraktikkannya, jangan lagi bertanya wajib apa sunnah. Karena tidak mungkin Nabi praktikkan melainkan itu yang terbaik. Adapun kencing lagi, mandi lagi, ya dengan niat wudu. Ya, begitu selesai langsung boleh dipakai wudu. Dia langsung boleh dipakai untuk ibadah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian perjalanan berikutnya. Saya selalu melanjutkan zikir setelah sholat. Saya masih ada doa berjamaah. Saya tidak enak jika tidak mengangkat tangan. Jadi saya pulang. Kita katakan ya, wajib dihindari amalan-amalan bid'ah. Ada contoh dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ta'ala ala wa alam. Halo. Terputus. Kami silakan di 0811 390110. Salam. Bagaimana hukumnya jika suri karena belum mempunyai keturunan? Kan itu bukan solusi, tetapi berobat dulu. Ya. Tapi gara-gara itu tidak. Maka lihat, para anbiya alaihi wassalatu wassalam mereka berusaha, mereka berdoa. Kemudian di antara usahanya apa? Ya, apakah mau supaya ya mudah-mudahan dengan sebab itu Allah memberikan keturunan. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Halo, dari mana? Waalaikumsalam, dari mana? Dari Sorong, Papua. Masya Allah, silakan yang dari Sorong. Mau tanya ini Pak, tata cara wudu yang benar. Nah, itu saja sudah. Baik. Supaya bisa diterangkan. Nggih. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana tata cara wudu yang benar? Kita baca bismillah, kemudian cuci tangan. Ambil air, kemudian kumur-kumur, sedot ke mulut, kemudian sedot ke hidung. Buang dengan tangan kiri 3 kali, paling banyak. Kemudian ambil air, ya, cuci muka. Dari tempat tumbuhnya rambut biasa sampai ke dagu. Ya. Kalau punya janggut yang besar, ambil air, langsung dimasukkan ke dalam janggut tersebut. 3 kali. Kemudian ambil air untuk tangan kanan sampai ke siku. Ya. Diselang-seling jari ini, siku harus masuk. Kemudian tangan kiri pun demikian. Sampai ke siku. Kemudian ambil air, usap kepala dari depan sampai ke tengkuk, dari tengkuk balik lagi ke depan, langsung ke telinga. Setelah itu, cuci kaki kanan. Dari jari sampai naik ke mata kaki, lebihi dari mata kaki. Dan juga
kiri. Dari jari-jari kiri naik sampai ke mata kaki, lebihi dia dan perhatikan tumit, perhatikan mata kaki. Karena apa? Karena sering sekali tertinggal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman wailul lil aqabi minan nar. Setelah itu baru berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu taala ala wa alam. Kita angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Halo. Halo, dari mana? Dari Bogor ini, Ustaz. Silakan yang dari Bongkot. Mainkan pertanyaannya. Pertanyaan satu ya. Bagaimana itu Allah Ta'ala di dalam Quran itu tidak pernah, jarang sekali mengatakan saya, padahal dia sendiri berfirman, dia selalu mengatakan kami. Mohon penjelasan dulu. Baik. Barakallahu fikum. Ya, halo. Halo, dari Solo, Ustaz. Soleh. Ini mengenai salat duha, Ustaz. Apa yang benar rakaat? Apa? Salat duha berapa yang benar? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, halo. Halo. Ya, dari mana? Dari Palembang. Silakan yang dari Palembang. Iya. Silakan pertanyaannya. Ya. Halo? Ya, silakan pertanyaannya. Iya, ini Hmm. ada seorang yang tidak bisa. Hmm. Nah, dia minta tanah kan. Nah, suatu ketika itu orang yang keduanya itu. Hmm. Nah, Hmm. maka sudah masukkan anak tersebut mendapat ahli waris. Dan ada saudara dari yang tadi itu merebut harta tadi. Gimana Pak anak yang Anak angkat. iya anak angkat? Baik. Baik. Tiba-tiba meninggal orang tuanya itu keduanya. Baik, ditunggu jawaban. Yang saudara orang tua tadi menuntut hak untuk mengambil tadi. Baik, ditunggu jawabannya. Betul ya? Ya, baik. Sutri menikah 3 tahun, qadarullah belum punya anak. Sang istri diponis dokter kemungkinan kecil hamil. Jika suami memilih untuk berpisah, bagaimana sikap istri? Pertama, kita katakan itu bukan sebab untuk menjadikan berpisah. Maka dia bersabar dan dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu yang mustahil. Lihat Nabi Zakaria. Ya. Begitu tua, istrinya tua, tapi dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah kabulkan dia. Wa'alam. Kemudian, bukan saya dalam jarang lebih sering mengatakan aku dalam Al-Quran, lebih sering mengatakan kami. Pertama, itu maunya Allah, urusan dia, jangan bingung. Ya, Allah Azza wa Jalla la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah tidak ditanya perbuatannya, tapi kita ditanya. Kenapa engkau tidak beriman? Maka itu sikap orang beriman terhadap perbuatan Allah Azza wa Jalla. Jangan tanya apa. Maka lihat ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ya, wal aslul, hukum dasar dalam agama Al-Quran dan Sunnah. Wala yus'alu lil asli. Tidak boleh kita bertanya tentang Quran dan Sunnah itu kenapa. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian yang kedua, sholat duha berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Allah ta'ala ala wa'alam. Anak angkat tidak dapat warisan dari bapak angkatnya karena bukan Nabi sabda, ya, alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah warisan itu kepada yang berahlinya. Adapun anak angkat bukan ahlinya. Wallahu ta'ala ala. Apakah wudu lagi untuk sholat? Kalau sudah wudu di awal, tidak perlu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian, bagi apa sikap saya ketika menasihati orang dengan mengatakan harusnya bisa menahan emosi? Apa yang Anda jawaban? Semoga Allah memberikan di grup. Ya, kita katakan bahwasanya ketika kita memberi nasihat, mungkin lewat wapri aja, tidak usah ya di tengah orang banyak,
dia punya kesalahan yang menyeluruh mengenai orang banyak. Karena itu dia pintu nasihatlah wa'alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Di Kalimantan Tengah, Pak. Masya Allah, silakan dari Kalimantan. Dan bagaimana hukumnya? Ya ini kan dekat dengan musola, sholat dengan ke musola, karena kita itu was-was modelnya tempatnya itu jadi saya anda sembah rumah aja. Baik. Bagaimana pertanyaan? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo. Saya mau tanya. Dari mana? Halo. Silakan. Silakan pertanyaannya. Mohon maaf. Silakan pertanyaannya. Siapa merubah agamanya dibunuh. Tapi tidak ada hukum bunuh sekarang dilakukan oleh penguasa, maka apa? Kita sebagai keluarga harus memiliki sikap tegas, putus hubungan kalau tidak mau kembali kepada Islam. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum mengkhatamkan Quran di atas kuburan, sholat di atas kuburan? Membaca saja tidak boleh. Sholat juga tidak boleh. Dalam Sahih Muslim, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kubur. Dalam Sahih Muslim, la taj'al buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Fa inna syaitan yanfiru, setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Rumah tidak dibaca Quran seperti kuburan, karena kubur bukan tempat baca Quran. Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukum menggunakan pengeras suara dalam sholat? Kita katakan, kalau diperlukan untuk jamaah boleh, tapi tidak diperlukan tidak usah. Ya, Allah taala ala wa alam. Langgar dekat tapi was-was sholat di sana karena kesucian. Was-was itu dari syaitan. Maka apa? Silahkan perintahkan penjaga masjid dibersihkan masjidnya, kemudian sholat. Ya, jangan was-was. Allah taala ala wa alam. Apakah waktu wudu setelah kumur-kumur 3 kali boleh menghirup air ke hidung? Makasih. Kita katakan tidak ada petunjuknya dipisahkan sekaligus. Ya,
berkumur-kumur langsung dihirup separuh airnya ke dalam hidung. Wallahu taala ala wa alam. Wudu setelah intim mutlak bagi istri juga ya otomatis, dan minimal adalah tayamum. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana dengan orang kondisinya disabilitas, ketika berusaha membasuh kaki dia menyiram dari lutut? Apakah boleh Ustaz? Enggak boleh. Ya. Karena petunjuk Nabi SAW bagi siapapun. Wallahu taala ala wa alam. Dari Maluku bertanya, saya biasa ba'diyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Apakah boleh dirutinkan? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Saya mau tanya, apa ada zikir selesai sholat taubat? Tidak ada, cukup minta maaf saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa alam. Jika seorang suami hanya baru bisa memberikan hak istri seperti rumah, tapi rumahnya hasil dari hibah orang tua suami. Suami baru bisa mengasih makan sehari-hari, hak lainnya belum terpenuhi. Nah, bagaimana hukumnya? Apa suami seperti itu boleh menuntut hak suami pada istrinya? Kita katakan bahwasanya fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Yang punya kelapangan dia berimpak kepada istrinya sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan siapa disempitkan rezekinya sesuai dengan kemampuannya. Wallahu taala ala wa alam. Kalau kita akan memperampok, apa perlu kita lawan maupun kemungkinan kita terbunuh? Apakah kita berikan saja harta kita? Apakah mati terbunuh, mati syahid? Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh membela hartanya, membela nyawanya, dia mati syahid. Wallahu taala ala wa alam. Apa boleh kita membaca bacaan salat 1 kali atau harus 3 kali? Kita katakan ya minimal sekali. Wallahu taala ala wa alam. Maka yang bertanya ini saya ingatkan, beli buku variasi sunnah dalam ibadah di studio MKH TV. Wallahu taala ala wa alam. Pak Ustaz, saya mau nanya, bolehkah subuh pakai kunut? Kita katakan pakai kunut ada dalilnya lemah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya jika saat sujud rambut menutupi dahi? Apakah masih sah salatnya? Sah, tidak ada masalah. Mana dalilnya? Lihat waktu sujud kan pakai sujadah. Nabi saja ketika sahabat atau Nabi ketika kepanasan pakai kainnya untuk menutupi atau untuk melapisi keningnya. Allah taala ala wa alam. Adakah amalan yang dilakukan oleh seorang wanita sering mengalami keguguran? Saya tidak tahu amalannya. Allah taala ala wa alam. Apabila kita membaca istighfar, apa bisa meringankan siksa kubur untuk orang tua kita? Ya jangan kita istighfar. Orang tua dimintakan ampunan, bukan astaghfirullah. Kita yang istighfar namanya itu. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo? 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 Baik. Kami silahkan bagi para pemirsa di 0811 390110. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu yang tepat untuk berdoa? Kalau ditanya waktu yang tepat, banyak waktu yang tepat. Namun kalau ditanya kapan waktu mustajab? Ah, ini dia. Waktu mustajab antara azan dan iqamat. Waktu mustajab setiap sujud. Waktu mustajab sebelum salam setiap sholat. Waktu mustajab sepertiga terakhir malam. Waktu mustajab selesai asar hari Jumat sampai terbenam matahari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo? Ya, halo, dari mana? Dari Sembalun. Silakan dari Sembalun. Ustaz, Ya. tadi ini di dalam surat Al-Maidah ayat ke-10, allazina kafaru kadzzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Apakah termasuk dalam surat tersebut orang-orang pelaku bid'ah? Baik, ditunggu jawabannya. Baik. Ya, halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz mau tanya tentang masalah warisan. Ini saya punya tante yang tidak nikah, tapi dia mengangkat anak dari ponakannya tidak lahir, dimasukkan ke kartu keluarga dan kartu pegawainya dia di tabungan. Nah, orang kan dia sudah tua sekali, ya sudah 85 tahun. Waktu itu saya sempat menyarankan kalau sudah berupa dan sakit kan bukan sulit kalau harus pada tangan dia. Jadi saya nyarankan supaya bersamakan ke dia termasuk buku
bank dan uang surat-surat tanah. Nah itu statusnya gimana ya Ustaz? Kalau misalnya ya maksudnya kalau sampai atau saya sudah tiada tuh status hukumnya gimana ya Pak? Baik, ditunggu jawabannya ya. Waalaikumsalam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Ada kesalahan teknis di televisi terjadi, pertanyaan saya tadi belum dijawab. Masalah apa itu? Apa boleh saya Masalah apa itu? masalah yang Apa pertanyaannya? ya Apa pertanyaannya? keponakan saya itu menikah dengan orang yang Baik, baik, baik. Ini keponakannya perempuan apa laki? apakah itu yang dinamakan murtad? Baik, keponakannya perempuan apa laki? Perempuan. Baik, kita katakan baik. Ya, menikah dengan laki-laki yang kafir pertama tidak menjadikan dia murtad. Ya. Tapi dia itu berbuat dosa besar. Ya, dan pernikahannya tidak sah. Ya, maka seorang keluarga atau keluarga harus memutus hubungan jikalau dia tidak mau meninggalkan laki-laki tersebut untuk menjadi pelajaran. Ya, adapun kalau pindah agama baru dikatakan murtad. Dan orang murtad hukumannya dalam agama faqtuluh, dibunuh. Tapi kalau tidak ada penegakan syariat dalam hal ini, maka apa? Kita katakan bahwasanya kita keluarga yang harus punya sikap tegas. Ya. Dia harus diajak kembali kepada Islam. Kalau tidak, putuskan hubungan dan boikot dia, embargo dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Pertanyaan berikutnya, Al-Maidah ayat 10 tentang orang-orang kafir. Apakah termasuk ahli bidah? Ya tidaklah. Ahli bidah itu tidak kafir. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian kita punya tante, dia nggak menikah tapi mengambil anak angkat dari keponakannya. Ya, rumah atas nama dia. Kita katakan kalau diberikan hibah tidak ada masalah. Tapi setelah meninggal dunia, yang membagi hartanya itu adalah saudara-saudaranya dan saudarinya, bukan keponakannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Mau tanya, taubat ada zikirnya Pak? Baik, itu saja. Iya. Baik, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Silakan pertanyaannya. Ini mau tanya tentang sujud sahwi. Baik. Bacaan sujud sahwi kan saya pernah baca ada bacaan khusus itu. Apakah bacaan khusus itu atau bacaan seperti kita sholat? Baik, ditunggu jawabannya. Ketika sujud di antara dua sujud itu ketika sujud sahwi dibaca juga Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Berapa lama batasan mengqasar salat bagi musafir yang tidak jelas? Selama dia musafir, maka tetap dia boleh menjamak dan mengqasar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau kita tayamum, apa aja yang digosok? Yang tayamum itu digosok itu, diusap itu hanya wajah dan telapak tangan. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, sujud sahwi, apa zikirnya waktu sujud? Sama dengan sujud biasa. Demikian juga duduk antara dua sujudnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada zikir salat taubah? Tidak ada zikir salat taubah kecuali minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah setiap berdoa wajib mengangkat tangan? Kita katakan tidak. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana istiqamah dalam rakaatnya salat malam itu? Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah yang tetap meskipun sedikit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo? Halo? Baik, saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Baik, satu di sini dari Sorong. Dia bertanya, adakah zikir atau doa setelah sholat malam? Setelah witir baru ada
zikir Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Dan silahkan berdoa bebas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setelah zikir berjamaah, doa dengan keras. Tidak ada zikir jamaah, tidak ada doa keras, dan tidak ada jabat tangan sesudahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada teman orang Sulawesi, dia ngaji baca surah Al-Ikhlas, baca begini, Qul huwallahu ahad, wahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Ya belum benar. Yang benar itu Qul huwallahu ahad. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan begini, Ustaz. Tempat kami itu kalau ada sholat jenazah, itu dibacakan surat Al-Fatihah tadi. Belakang yang memikul sama makul itu belakang tadi. Baik. Dibacakan lagi Fatihah oleh kiai. Baik. Belakang tadi. Apa pertanyaannya? Sebenarnya apa ada turunan? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Kita katakan tidak ada tuntunannya, justru menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la tutbi'ul janazah bi sautin wala binar. Jangan iringi jenazah itu dengan suara maupun dengan api. Wallahu taala ala wa alam. Saya pernah wakaf kipas di masjid, setelah 2 tahun kipas tersebut dialih pemakaiannya ke tempat lain oleh marbotnya. Apakah wakaf tersebut ada harapan pahalanya? Insyaallah tetap jalan pahalanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Besok malam kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di Hijrah TV besok setiap pagi, ya, Rabu, pagi Sabtu dan pagi Senin insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.